Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tafakur TV, mari kita bahas tentang akibat meninggalkan sholat. Kapankah seorang anak diperintahkan sholat? Menurut riwayat Abu Daud dalam kitab Sunannya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkan anak-anak untuk sholat jika telah berumur 7 tahun, maka jika telah berumur 10 tahun, maka pukullah dia karena meninggalkan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dalam hadis yang lain disebutkan yang artinya, perintahkan anak-anakmu sholat pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat pada usia 10 tahun, juga pisahkanlah tempat tidur mereka, yaitu antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam usia 10 tahun. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Kata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, bahwa hadis ini menunjukkan tentang besarnya siksaan, jika telah dewasa lalu meninggalkan sholat tersebut. Dan sebagian sahabat Imam Syafi'i telah berbeda pendapat tentang wajibnya dibunuh jika meninggalkan sholat dengan sengaja ketika telah dewasa. Sebagian berpendapat bahwa jika seseorang yang meninggalkan sholat harus dipukul, yaitu pada usia yang belum dewasa. Dengan demikian menunjukkan bahwa seseorang itu akan dikenakan suatu hukuman jika telah dewasa, yaitu hukum lebih berat daripada pukulan, dan tidak ada sesuatu yang lebih keras daripada dikenakan hukum bunuh. Dan telah berbeda pendapat di kalangan para ulama tentang hukuman orang yang meninggalkan sholat. Kata Malik, Syafi'i dan Ahmad, bahwa orang yang meninggalkan sholat, yaitu dipancung lehernya dengan pedang. Kemudian mereka berbeda pendapat dalam hal kekafiran mereka jika meninggalkan sholat tanpa berhalangan hingga waktu sholat itu telah habis. Kata Ibrahim An-Nakhai, Ayub As-Sakhtiani, Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rohawai, bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah kafir. Hal tersebut berdalil pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjanjian yang terjadi antara kita dengan mereka kaum munafik, adalah dalam hal mengerjakan sholat, maka barang siapa yang meninggalkannya dia telah menjadi kafir. Al-Hadis. Nabi juga bersabda, perbedaan antara seseorang muslim dengan orang yang kafir adalah apabila meninggalkan sholat. Al-Hadis. Bahaya akibat meninggalkan sholat. Dalam hadis disebutkan yang artinya, sesungguhnya orang yang menjaga sholat yang 5 waktu, maka Allah akan memberikan padanya dengan 5 macam kemuliaan. Yaitu, 1. Dia akan diselamatkan dari kesulitan mencari penghidupan. 2. Dia akan diselamatkan dari siksa kubur. 3. Dia akan diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan. 4. Dia akan dapat melalui titian sirot pada hari kiamat seperti kilat yang menyambar. 5. Dia akan memasuki surga tanpa hisab. Dan siapa yang melalaikan sholat akan mendapat berbagai-bagai siksaan di dunia, di waktu kematian, di dalam kuburan dan ketika keluar dari kuburan. Adapun siksaan ketika di dunia yaitu 1. Dia akan dicabut barakah seumur hidupnya. 2. Dia akan dihapus dari wajahnya tanda cahaya sebagai orang soleh. 3. Semua amal yang dikerjakannya tidak akan mendapatkan ganjaran dari Allah. 4. Doanya tidak akan naik ke atas langit, yaitu tidak akan diterima oleh Allah. 5. Tidak akan mendapat bagian doa orang-orang yang soleh. Adapun bencana yang akan diterimanya ketika kematian yaitu 1. Dia akan mengalami kematian yang hina. 2. Dia akan mengalami kelaparan ketika matinya. 3. Dia akan mati dalam keadaan haus, yang seandainya diminumkan semua air laut yang ada di dunia, niscaya tidak akan berhasil memuaskan kehausannya. Dan adapun bencana yang akan diterima dalam kuburannya yaitu 1. Kuburannya akan disempitkan hingga tulang-tulang rusuknya menjadi hancur. 2. Kuburannya akan dinyalakan dengan api yang membara siang malam. 3. Dia akan dijaga dalam kuburannya dengan ular besar yang bernama si ganas yang botak, yang kedua belah matanya menyemburkan api, dan kukunya seperti besi. Panjang setiap kuku tersebut sama dengan perjalanan sehari. Ular tersebut akan mengatakan kepada si mayit itu, akulah ular ganas yang berkepala botak. Sedangkan suaranya seperti halilintar yang sedang menggelegar. Ular itu mengatakan, aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk memukulmu karena engkau telah melalaikan sholat subuh hingga terbitnya matahari.
Aku akan memukul engkau karena engkau melalaikan sholat zuhur hingga munculnya asyar. Aku akan memukul engkau karena engkau melalaikan sholat asyar hingga munculnya sholat maghrib. Aku akan memukul engkau karena engkau telah melalaikan sholat maghrib hingga datangnya sholat isya. Dan aku akan memukul engkau karena engkau telah melalaikan sholat isya hingga datangnya sholat subuh. Maka setiap kali ular tersebut memukulnya telah menembuslah dia ke dalam lubang bumi sedalam 70 hasta, dan senantiasa dia di dalam bumi dalam keadaan tersiksa hingga hari kiamat. Dan akan diterimanya siksaan ketika bangkit dari kuburnya pada tempat pemberhentian hari kiamat dalam mahsyar, dihisap yang menyulitkan, kemurkaan Tuhan dan memasuki neraka. Dan pada riwayat lain disebutkan, maka orang yang menyia-nyiakan sholat itu nanti dia akan datang pada hari kiamat yang pada wajahnya akan tertulis dengan 3 tulisan. Tulisan pertama berbunyi, "Hai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Tulisan kedua, "Hai orang yang dikhususkan untuk mendapatkan kemurkaan Allah." Tulisan ketiga, "Engkau yang di dunia telah menyia-nyiakan hak Allah, maka hari ini engkau akan putus dari rahmat Allah." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, jika hari kiamat telah tiba, maka didatangkan seorang lelaki yang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Maka dia bertanya, "Mengapakah ya Tuhanku?" Maka Allah menjawab, "Karena engkau mengakhirkan sholat dari waktunya dan janjimu kepadaku adalah bohong." Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Ya Allah, janganlah engkau menyia-nyiakan diri kami dalam keadaan celaka, dan jangan pula engkau biarkan kami terhalang dari rahmat-Mu." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Tahukah kamu orang yang celaka dan terhalang itu?" Para sahabat bertanya, "Siapakah orangnya ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Yaitu orang yang meninggalkan sholat." Dan menurut riwayat hadis disebutkan bahwa, pertama sekali yang kelihatan berwarna hitam pada mukanya manusia pada hari kiamat, yaitu mereka yang meninggalkan sholat. Dan sesungguhnya di neraka jahanam itu ada sungai yang disebut, Mulham, yang akan dihuni oleh sejumlah ular yang besarnya seperti leher-leher unta. Dengan panjang tubuhnya sejauh perjalanan sebulan, yang akan menggigit orang yang meninggalkan sholat itu, dan akan mengalirlah racun-racun bisa ular tersebut ke dalam tubuh orang tersebut selama 70 tahun, kemudian terkupaslah dagingnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas waktu yang kita jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.